Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kita kembali lagi di WNS Project. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu di WNS Project. Sekarang bersama Kiai Haji Faturi Wahmat ya sebagai Rois Jatman Kota Depok. Nah, Alhamdulillah kita sudah ada di samping Kiai. Mudah-mudahan Kiai selalu sehat, Kiai. Amin, amin, Dan amin. mudah-mudahan saya juga minta doanya gue Amin, juga, semuanya Kiai, sehat, biar insyaallah. bisa didoain untuk sehat juga, Amin. Kiai. Gini, Kiai, saya pengen ngobrol, Kiai. Ya, Ustaz. Kalau di WNS ini ngopi, Kiai, ngobrol perkara inspirasi. Luar biasa. Mantap, mantap. Jadi saya ingin ngobrol tentang tasawuf, Kiai. Kadang saya ngobrol-ngobrol sama ya sahabat-sahabat, sama teman-teman di lingkungan, di tempat-tempat nongkrong gitu ya. Kadang kalau saya lagi ngobrol, kadang ditanyain ngajinya ngaji apaan gitu. Ngaji tasawuf, wah tinggi banget ngaji tasawuf. Kalau gue belum sanggup kata Iya, gitu. iya, iya. Karena saya mungkin bisa bertanya sama Kiai terkait tentang tasawuf, Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pemahaman yang memang harus diluruskan terkait dengan tasawuf, bahwa tasawuf itu sebuah kebutuhan dan dia tidak mengenal usia. Ini kaitannya dengan cara orang beragama. Jadi pola beragama itu satu, pemahamannya harus utuh. Beragama yang baik dan benar itu secara konsepsi Al-Quran harus melibatkan tiga unsur secara integral terpadu. Itu tidak boleh dipisah. Yang pertama, beragama itu meniscayakan fondasi yang namanya iman. Oke, semua insya Allah punya. Kedua, beragama itu harus melibatkan pilar kedua namanya syariat. Orang kalau sudah beragama, imannya sudah dibangun, maka konsekuensi beragama dia harus bersyariat. Kita sholat itu kan syariat, puasa itu kan, Iya, zakat itu syariat. Tapi syariat ini rangka landasannya harus keiman dulu, karena seluruh ibadah kita, syariat kita hanya diterima Allah kalau pakai iman. Kalau tidak beriman nggak diterima. Nah, ada satu lagi yang kemudian ini dianggap sesuatu yang tidak penting. Padahal ini kebutuhan. Satu kesatuan yang nggak boleh terpisahkan. Maka orang itu setelah beriman, ya, kemudian dia bersyariat, dia harus berakhlak. Ya. Diskursus akhlak ini masuk pada wilayah tasawuf. Karena kata ulama, at-tasawuf kulluhu akhlak. Tasawuf itu secara umum itu akhlak. Nah, di mana urgensinya kita harus berakhlak bertasawuf? Karena gini, orang kalau beriman keren, akhlak bagus, landasan kuat, karena semakin kuat fondasinya, maka dia nanti beribadahnya juga semakin kuat, ya kan? Jadi orang itu indikator bahwa orang itu iman yang kuat akan dilihat dari seberapa intens dia beribadah. Kalau orang rajin sholat pasti karena imannya kan kuat kan? Iya. Oke. Tetapi bahwa iman saja, iman kemudian syariat beribadah itu belum cukup. Karena ada satu pilar yang juga harus menjadi kebutuhan kita, yaitu akhlak. Makanya gini, biar pemahamannya utuh, orang pola beragama itu harus melibatkan tiga unsur. Sekarang apa cukupnya? Anda punya iman kuat, sholatnya rajin, apa akhlaknya hancur-hancuran? Coba. Kan tidak utuh berarti. Nah, yang ideal, yang normatif ideal, orang iman yang kuat, ibadahnya rajin, akhlaknya cakep. Nah, sekarang apakah akhlak harus nunggu tua? Anak muda juga harus berakhlak. Orang gaul juga harus berakhlak. Justru anak muda yang masih katakanlah usianya dini kok akhlaknya bagus, keren. Jadi memahami tasawuf itu bukan dalam konteks bahwa tasawuf itu seperti orang itu yang dikenal sebagai ahli toreko. Bodoh harus dipikiran. Dan Kalau muda terlalu tinggi gitu. terlalu tinggi bukan. Memahami tasawuf itu secara substansinya, bahwa substansi tasawuf itu tentang akhlak, tentang moralitas. Kita tanya, moralitas itu kebutuhan kita apa bukan? Kebutuhan semua orang, ya kan? Karena Rasulullah mengajarkan. Ini inspirasinya adalah kalau kita coba flashback ke belakang. Ketika Rasulullah diutus menjadi Rasul, apa statement beliau di awal?
sebelum menyebarluaskan yang lain. Innama wa'istu liutammima makarimal akhlak. Tiada lain aku diutus Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Itu statement awal ketika beliau mengemban risalah kenabian. Atas kemudian beliau berdakwah menebarkan mengajarkan tentang keimanan tauhid. Kemudian setelah iman establish mapan di para sahabat, ya, terus dibangun tentang syariat. Mulai ada syariat sholat, kan? Ya. Kemudian jalan dengan itu apa yang dilakukan Rasulullah? Mereformasi akhlak. Karena nilai kualitas kita ini, jadi umat Islam ini dinilai kualitasnya yang bagus baik itu ketika dilihat dari sisi akhlaknya. Sampai ada sebuah makalah mengatakan innamal ummamu akhlaqun ma baqiyat fa inhum dhahabu fa inhum dhahabat akhlaqum dhahabu. Umat itu nilainya, substansinya, hakikinya ukur dari akhlaknya umat itu. Ketika mereka akhlaknya misalnya hilang, ya sudah dianggap mereka nggak punya pamor. Nah, kebesaran umat Islam itu dulu karena dikenal memang karena akhlaknya luar biasa. Nah, itu kira-kira. Jadi kembali ke belakang. Yang memandang bahwa tasawuf itu terlalu tinggi buat umat muslim apalagi yang muda enggak. Iya, yang baru-baru. Iya, baru-baru. Kalau sekarang ini fenomenalnya hijrah gitu. Baru hijrah. Padahal itu kebutuhan mutlak. Sekarang gini, kan suka ada yang nanya, emang dalilnya ada? Ya ada. Bahkan kalau kita mau kembali ke landasan yang paling fundamental, apa kata Allah? Itu ada di surah Al-Baqarah, nanti silakan dibuka ya. Aku salah ya. Ya ngaji bareng kita. Kata Allah kan gini, dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Orang-orang yang beriman, beragamalah, masuklah dalam agama Islam. Artinya, kamu beragamalah di dalam Islam kafatan. Ini kan terminologi kafah itu dipakai hampir semua orang. Islam kafah. Dan menerjemahkan kafah itu apa? Jadi kafah itu harus utuh, beragama itu harus utuh, harus komprehensif. Gak boleh potong sepotong, ini dikerjakan, ini enggak. Jadi saya beriman tapi nggak sholat, saya beriman sholat tapi nggak berakhlak. Ini kan nggak utuh, harus komprehensif. Nah, keutuhan ini ditentukan oleh 3 pilar tadi. Iman, syariat, ya, iman, akidah, syariat, akhlak. Nah, saya hanya ingin memperbandingkan itu. Ini kita, kalau seorang muslim, katakanlah yang tadi mengatakan kita nggak perlu bertasawuf. Ya, ada lagi, bukan salah satu sih, Kiai. Jadi memang ada yang berstatement kembali ke Al-Quran dan Sunnah gitu, dan kita harus ibadah biar bisa kita mengenal Allah gitu ya. Jadi fenomena sekarang ini anak-anak muda sekarang ini dibilang untuk ngaji, sebenarnya kalau yang baru-baru hijrah gitu, termasuk mungkin saya juga kayak gitu, masih baru-baru hijrah. Jadi pandangannya ya udah ibadah aja dulu, ya udah kita udah ngikutin yang sudah ada di Al-Quran. Jadi anak-anak muda ya, khususnya anak-anak muda sekarang ini ya kebanyakan melihatnya dia ibadah itu udah mendekat sama Allah. Begini, statement kita kembali ke Al-Quran dan hadis atau sunnah itu semua sepakat. Ini milik semua aliran dalam Islam. Tapi persoalannya itu gini, kembali pada kulit atau kembali pada isi. Kalau kembali pada kulit baca Quran kelar. Tapi Quran ini kan pedoman hidup kita, way of life-nya kita itu ada di Al-Quran. Berarti jangan kulitnya dong, isinya. Nah sekarang kalau tadi bicara, kita ini hidup harus beribadah kepada Allah. Sekarang pertanyaan, ibadah itu dilihat dari kulitnya atau substansi ibadah? Substansi ibadah itu, sholat nih. Ya. Kita sholat, orientasinya itu untuk mengenal Allah. Nah, bagaimana mungkin orang dengan sholat mengenal Allah kalau dia sendiri tidak pernah merenungkan dan memahami hakikat yang sholat yang dia kerjakan?
Dan maaf Ki, dan harus punya ilmu nih Ki. Dan harus punya ilmu. Oke, sekarang gini. Satu ayat yang semua orang insya Allah hafal, atau sering dengar lah, familiar di telinga kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budunan, begitu. Ya. Kita ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk menyembah. Kalau menyembah dalam arti sholat itu kan hanya kulit. Substansinya menyembah seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Ivan ya. Liya'buduni, untuk menyembahku. Itu orientasi tertinggi bukan hanya tunggang-tunggang sholat, Iya. ya berangkat umroh bolak-balik, haji ambil setiap Sekali-sekali. tahun. Bukan. Hakikatnya adalah untuk mengenal Allah. Makanya Ibnu Abbas di dalam tafsiran Al-Quran terkait ayat surah Al-Dzariyat ini mengatakan liya'buduni, itu dimaknai liya'rifuni, untuk mengenal. Artinya ibadah itu adalah wahana yang orientasi tertingginya untuk ma'rifat. Lah, orang kalau mau ma'rifat, mengenal Allah sejatinya, itu nggak bisa dengan sesuatu yang parsial, dari sholat, dari baca, tapi dia harus mengetahui hakikatnya, substansinya. Nah, untuk bisa mengenal substansi dari seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, bab yang menghantarkan, ilmu yang menghantarkan ke sana, itu masuk ada di ranah ilmu tasawuf. Contoh ini sebelum beralih ke yang lain. Contoh. Ya. Sekarang kita sholat. Allahu Akbar. Kan sholat diawali dengan takbir. Ya. Takbiratul ihram. Ya kan? Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Sekarang itu sudah dianggap beribadah, sudah selesai, karena rukun sholat itu nanti takbiratul ihram, ucapannya, lafalnya Allah Akbar. Itu ibadah syariat. Tapi kalau bicara tasawufnya, hakikatnya sholat, sekarang ketika kita ngangkat tangan Allah Akbar, Allah Maha Besar. Hakikatnya di dalam meresapi makna sholat dari kajian tasawuf apa berarti? Kalau Allah Maha Besar, saya berarti apa? Orang yang paling kecil. Boleh nggak lagi sholat menunjukkan kesombongan? Boleh. Berarti dia nggak memahami hakikat sholat, yang di situ ajaran tasawuf. Kau sholat, pahami sholatmu agar kau mengenal Allah. Ketika kita sedang menghadap Allah dengan media wahana yang namanya sholat, berarti harus mengetahui hakikat sholat. Nah sekarang ini, sholat mengajarkan kita untuk tunduk pasrah kepada Allah, menghilangkan seluruh kesombongan. Akhirnya apa? Orang yang rajin sholat mestinya, kalau tasawufnya, orang yang rajin sholat di luar sholat tidak boleh menunjukkan keangkuhan dan kesombongan. Ilmu yang mengajarkan manusia untuk tidak sombong, untuk tidak sholat, tidak takabur, terinspirasi dari sholat, ini namanya ilmu tasawuf. Makanya kaitannya di dalam Quran, kembali kalau kita ngomong kembali Quran ada semua. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah orang yang sholat dari perkataan keji dan perbuatan mungkar. Nah sekarang orang sholat kayaknya khusyuk lagi sholat ya, di luar sholat masih ngomong kotor, fitnah orang, masih sombong, masih keji sama orang. Sholatnya menginspirasi dia enggak? Atau punya dampak positif terhadap dirinya enggak kan? Berarti memang ketika sholat dia enggak melibatkan unsur tasawufnya yang diajarkan melalui beberapa rangkaian ibadah. Jadi siapa bilang tasawuf ketinggian? Tasawuf bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian kita beragama. Iman kita bangun, sholat kita kerjakan, nilai-nilai tasawuf yang tadi. Tasawuf itu muaranya adalah soal akhlak. Bisa nggak ibadah yang kita lakukan berpengaruh kepada kepribadian kita untuk menunjukkan sisi akhlak? Jadi makanya nggak bisa siapa bilang ketinggian, itu bukan ketinggian, tapi justru ini yang ngomong ketinggian berarti memang dia belum memahami secara utuh satu kesatuan pilar agama yang memang harus dia kuasai atau dia terapkan di dalam konsep agama. Mungkin juga ini kali ngeles Kiai, karena nggak mau ngaji kali Kiai. Kalau soal ngeles ada kebiasaan orang kita. Ngeles itu adalah watak orang malas. Orang malas itu pasti banyak alasan. Oh iya. Iya kan, orang malas beda orang rajin. Contoh orang malas banyak alasan, bang nggak ngaji. Lah, banget saya. Nah, kan malas itu. Coba kalau orang rajin nggak ada cerita, dia sudah nggak sibuk, bang ngaji sibuk saya, oke, kan alasan. Sekarang nggak sibuk, bang, lu udah nggak sibuk, apa saya? Emang dasar malas. Nah, jadi memang bisa jadi karena, tapi malas tidak malas bahwa balik
Hanya ingin meluruskan pandang. Tasawuf itu bukan Iya, sesuatu benar. yang berbudi. Puncak gunung yang jauh yang nggak bisa disentuh. Karena itu kebutuhan dasar. Kebutuhan seorang muslim ya. Semua muslim dan tidak mengenal usia. Iya, Emang kalau akhlak urusannya orang tua, tidak gitu. anak muda juga harus berakhlak kan? Perlu. Iya. Perlu, bahkan dari kecil juga orang tua juga pasti mengajarkan Mengajarkan akhlak. akhlak. Maka kalau kita di komunitas misalnya Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah kan, dari kecil kan kita sudah anak-anak justru sebelum diajarkan tentang syariat, Ya, akhlak dulu kan. ya benar. Makanya di pelajaran pesantren atau madrasah ini ya ada akhlak lil banin, Iya, benar. akhlak lil banat itu karena kerangka pertama anak kecil itu kalau sudah dididik dengan akhlak, etika, moralitas. Ini kan tangga awal untuk ketika akhlaknya orang muslim ya kan dia harus ngaji. Makanya itu dia sudah punya cetakan tentang akhlak, nanti dia berkembang usia dia mulai ngaji. Kenapa? Ada pijakan akhlak yang mau diajarkan. Oh muslim itu harus ngaji, nanti ngaji ya. Tapi kalau dari kecil nggak diajarin akhlak, disuruh ngaji kan susah banget. Emang dasar nggak ada akhlak ya. Nah, itu dia. Benar lagi. Ya, emang terkadang yang saya rasakan bukan salah orang tua, bukan salah anak-anak sih. Terkadang memang tergantung dari didikan orang tua juga ya. Ketika anak-anak ngaji yang memang belum mempunyai, bukan belum mempunyai ya, memang belum begitu banyak diajarkan akhlak. Tetapi yang saya lihat, yang saya rasakan, menurut saya kalau anak-anak kecil itu memang perlu yang namanya didikan gitu. Betul. Perlu didikan, dan yang paling utama itu akhlak ya. Ini problem masyarakat. Apalagi di dunia modern ya. Iya, Kebutuhan soal akhlak itu kebutuhan vital dalam konsep beragama. Nah, di zaman sekarang, jadi akhlak itu dibangun selain dengan doktrin, akhlak itu akan lebih efektif dan efisien membangun akhlak bagi anak-anak. Ya, itu dengan contoh, dengan keteladanan. Kan Rasulullah juga sudah dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Orang mengajarkan akhlak tanpa contoh, ini tidak efektif, bahkan kontraproduktif. Contoh, sekarang di zaman modern, orang tua bagaimana mau mengajarkan anak berakhlak tinggi kalau dia nggak nyontohin? Ya. Contoh nih sekarang nih, sholat. Orang tuanya nyuruh sholat, dia pegang remote. Kata orang, iya mak nyuruh gua sholat, tapi nyuruhnya doang sholat ya. ya kan, nyuruhnya kan bener, ayo sholat. Itu ngajar. Tapi contohnya. Tapi dia nggak mencontoh. Nah, kamu hormatin orang tua. Tapi bapak ibunya berantem mulu depan anak. Bagaimana kemudian anak mau menduplikasi? Nah, makanya pelajaran yang paling penting soal akhlak itu dari sebuah teladan. Nah, karena secara teori, apa yang dilihat itu lebih efektif daripada apa yang diucapkan atau didengar. Jadi orang tua nyuruh, ayo sholat. Tapi anak ngelihat orang tuanya nggak pernah sholat, apa kira-kira mau? Ya. Jadi apa yang dilihat anak itu akan menempati posisi tertinggi sebagai sebuah ilmu buat anak, yang itu akan menginspirasi untuk kemudian diimplementasikan. Makanya memberikan contoh akhlak itu mengajarkan akhlak itu yang paling efektif adalah memberikan contoh. Kalau kita bicara dari orang tua, satu. Kedua, di zaman sekarang pendidikan akhlak kurang atau asupan moralitas anak. Di zaman sekarang kita kena dengan semua orang. Ya. Itu memang bukan persoalan, masalahnya bukan di anak, satu di keluarga, orang tua, kedua di lingkungan. Sekarang orang tua hari ini pengen punya anak soleh, misalnya, semua orang kan sebetulnya ideal. Tapi apa yang dilakukan orang tua? Anak dititipkan sama pembantu, dia sibuk kerja. Bapaknya nggak pernah ngajarin akhlak, pembantu boro-boro. Ya kan, orang pembantu urusannya masak, suruh jagain doang. Udah gitu bukan dititipin di tempat ngaji. Kalaulah orang tua kerja, di rumah ada pembantu, kok pengen punya anak soleh, ya jangan selain pembantu, selain ke tempat ngaji, tempat belajar yang ada akhlaknya. Tapi kok orang yang model begini masuk anaknya akhlaknya soleh. Nah, ini kan sebetulnya doa api dari panggang. Nah, fenomena kedua contoh yang menjadi unik nih, terus sekarang. Orang pengen punya anak soleh, ini orang tua nih, tetapi upaya untuk
meraih itu tidak sebanding atau tidak sinkron. Contoh gini, bagi kita kan orang Depok nih ya, Ya, contoh aja setting sosial kita. Coba kita lihat di stasiun saat ya penuh nggak motor? banyak Ki. Titipan motor bayar nggak Itu tuh? kan bayar Ki. Satu hari berapa tuh? Satu motor dititipin? Ada yang 4.000, ada Nah, yang saya kan nggak 5.000. pernah. Iya, Oke, 4.000. Orang mau nitipin motor 4.000 sehari. sehari. Ya, sehari. Kalau sebulan berapa? 4 kali 30 aja udah 12. Oke, dalam rangka dia mau kerja. Kenapa orang tua nggak mau nitipin anak sehari 5.000 biar dididik punya akhlak soleh? Anak. Ada bagus. 5.000 nitipin anak di tempat ngaji dengan harapan jadi anak soleh, kan keren. Sekarang motor dititipin 5.000 sebulan, motor jadi soleh nggak? Tapi dia berani bayar tuh sehari 5.000 loh. Mau gitu mau. Tapi nitipin anaknya di tempat ngaji sehari 5.000 aja. Yang outputnya nanti jadi anak soleh. Anak soleh. Feedbacknya ke dia. Itu kok enggak? Jadi ini sebetulnya fenomena yang sangat Fenomena, lah, paradoks. Iya. Nah itu fenomena wajar. Ngarepin anak soleh, nitipin motor, iya nitipin anak di tempat ngaji. Enggak, ini kan ini ada dekadensi moral yang sumbernya justru bukan dari anak, dari kesadaran orang tua. Nah ini salah satu ya pola hidup orang modern lah. Yang itu jadi problem kita sebetulnya. Oh iya gitu. Ya, kebetulan di minggu lalu saya juga alhamdulillah dapat ajaran dari kiai ya. Kebetulan kiai pas lagi ngaji tasawuf Iya. di kitab Minhajul Abidin. Iya, Minhajul Abidin benar. Minhajul Abidin itu yang bab pertama itu kan terkait tentang ilmu Ya. Dan ma'rifat. dan makrifat. Ya. Dan kiai menyampaikan orang yang beribadah itu perlu dengan ilmu. Betul. Harus dengan ilmu. Jadi kalau misalkan orang yang beribadah tidak pakai ilmu, ya akan hanya sekedar ibadah saja kayak gitu. Jadi makanya perlu dijelaskan juga kayak gini, biar nggak nanti pandangannya nggak Oke, ya. Ada beberapa poin yang perlu disampaikan. Pertama, tadi pernyataan bahwa ibadah nggak pakai ilmu hanya sekedar. Sebetulnya bukan hanya sekedar. Bahkan oleh ulama dikatakan fakullu man bi ghairi ilmin fa'maluhu fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu fa'maluhu mardudatun latban. Tiap orang yang beramal lagi amal ibadah tanpa dilandasi ilmu fa'maluhu mardudatun latban. Amalnya mardudatun tertolak latbalu. Artinya amal ibadah menjadi sia-sia. Kenapa? Karena beragama itu nggak boleh ngarang. Kan nggak, sholat boleh ngarang nggak? Nggak boleh ngarang. Ada ilmunya. Berarti harus belajar ilmu sholat. Zakat boleh ngarang ya nggak boleh. Harus pakai ilmunya. Haji boleh ngarang. Misalnya haji ini pertama haji itu jauh kuotanya lama nunggunya bertahun-tahun. Terus kalau ke Mekah mahal gitu ya. Sudah sekarang haji kiblatnya jangan ke Ka'bah, ke Monas aja gitu. Praktis gitu. Itu kan namanya ngarang. Harus pakai ilmu. Nah, makanya kenapa ibadah menjadi bubar berantakan batil atau latuh balu kalau nggak pakai. Nah, di sini menegaskan betapa pentingnya ilmu itu sebagai landasan beragama. Satu. Kedua, Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin di rintangan pertama kenapa menjelaskan tentang ilmu dan makrifat, karena ini menyadarkan tentang jati diri kita, bahwa jati diri kita ini dari tiada menjadi ada, diadakan oleh Zat yang Maha Ada kan? Ya. Nanti tiada. Setelah kita tiada, Allah tetap ada. Jadi artinya terus seterusnya. Ini mengajarkan jati diri kita siapa, bahwa kita ini ada karena Allah, tiada juga Allah yang punya kita. Kita disuruh mengenal Allah. Nah, untuk mengenal Allah pakai ilmu, kan nggak boleh ngarang. Allah gimana? Ngarang sendiri nggak boleh, ada ilmunya. Tauhid. Nah, jadi seluruhnya orang kalau mau mengenal Allah berbasis ilmu. Agama mengajarkan pentingnya ilmu. Nah, ini juga untuk menginspirasi anak-anak nih, atau kita semua, bahwa betapa pentingnya bab ngaji, bab ilmu, dan ini tidak boleh diabaikan. Karena kalau mengabaikan ilmu agama, nanti beragamanya juga tidak tuntas, bahkan sembarangan. Nah, kalau beragama sembarangan bagaimana ceritanya? Ya semaunya Kiai. Sehingga kemudian
Sama saja dia akan menodai agama, Agama. mengaku beragama, tapi cara melaksanakan agamanya tanpa berdasarkan. Makanya ini menjadi penting. Termasuk tadi ilmu tasawuf. Jangan dianggap penting, itu ada ilmunya. Oh iya. Alhamdulillah Kiai, penyampaian dari Kiai, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai menjadi manfaat untuk saya, dan bermanfaat untuk yang lain juga Kiai. Insyaallah, amin. Mudah-mudahan Kiai juga selalu diberikan kesehatan Amin, agar amin, bisa ya Rabb. selalu menyampaikan Amin. ajaran-ajaran dan pesan-pesan yang memang sudah yang harus dijalankan sebagai umat muslim. Amin. Ya, mungkin itu aja dari saya Kiai. Ya. Terima kasih banyak Kiai. Sama-sama, Ini sama-sama. mohon maaf saya ngerepotin jadi kemarin Enggak, Kiai. alhamdulillah kita berbagi ilmu dan pengalaman. Insyaallah. Ya, terima kasih banyak Kiai. Amin. Demikian ngobrol bersama Kiai, ngopi ya. Ngobrol perkara inspirasi di WNS Project. Nanti kita sambung lagi di kesempatan berikutnya. Allahumma fiqila akhum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.